Anda sedang membangun optimisme agar Gus Muhaimin didorong menjadi capres, walaupun modalnya 13 juta suara atau 10%, dengan elektabilitas itu 1,4%. Nah ini kenapa begitu optimis ini Gus Jazil? Orang yang paling optimis di kalangan santri itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tidak ada orang setelah itu. Ternyata berhasil. Itu mengalahkan semua pengamat. Tidak ada satupun pengamat. Tetapi optimisme, sekali lagi optimisme dan keyakinan. Ternyata sampai menjadi presiden itu. Jadi, dan itu sudah dicontohkan gitu. Nah, kenapa kita generasi muda Nahdlatul Ulama, para santri takut? Begini Gus Jazil, kemarin itu pidato Gus Jazil itu menggelegar ini tentang perang Honda gitu ya, dan menyinggung oligarki ini. Saya kaget ini, konteksnya sangat jauh sekali ini. Tentang perang Honda, kemudian cengkeraman oligarki, ini relevansinya dengan politik para santri di mana ini, Gus? Nanti mungkin Mas Hikam yang bisa menteorikan secara modern. Saya tradisional saja. Kenapa saya mengambil fakta sejarah? Karena begini Pak Yusuf, kita ini terus terang politik Indonesia ini sebenarnya di tengah kepungan. Di tengah kepungan orang-orang yang mampu membeli kekuasaan, Pak, yang saya sebut oligarki. Kenapa saya ilustrasikan perang Khandaq atau perang ketika itu kan idenya dari Salman Al-Farisi untuk membangun parit di Madinah agar musuh tidak bisa masuk. Tetapi dengan sendirinya terisolasi, serba kekurangan. Para sahabat Nabi itu bahkan Rasulullah sendiri kelaparan. Nah, maksud saya begini, dalam situasi yang penuh keterbatasan, kurang makanan, kurang gizi, kurang-kurang itu jangan sampai menurunkan optimisme. Karena ternyata Rasulullah itu begitu sahabatnya dalam situasi seperti kelaparan itu mampu membangunkan optimisme bahwa suatu saat nanti Romawi, Persia kita taklukkan. Dan itu ternyata bayangkan betapa kuatnya gitu ya, soal keyakinan. Dan maksud saya, kenapa saya sampaikan di forum pertemuan halal bihalal ulama habaib di Jawa Timur, karena memang modal kita, modal santri hari ini, itu ya masih keyakinan Pak Yusuf. Oke, belum punya tanya aja berapa pengusaha dari Nahdlatul Ulama, saya mau tanya itu. Saya sering bertanya, kalau Anda bertanya berapa politisi dari kalangan Nahdlatul Ulama, saya bisa menyebutkan. Mulai dari tingkat 2 sampai tingkat pusat. Tetapi kalau Anda bertanya siapa pengusaha Nahdlatul Ulama, itu adanya cuma di tingkat 2 Pak Yusuf. Di tingkat kecamatan loh. Nggak ada pengusaha itu level nasional. Kalaupun ada mungkin 1-2. Menurut saya itu yang kemudian membuat ketakutan. Saya yakin adik-adik saya setelah saya ini, kalau politik seperti ini, itu untuk maju menjadi calon anggota legislatif, Pak Yusuf, itu sudah serba ketakutan dan pastikan kalah. Apalagi kalau tidak punya optimisme. Apalagi kalau mengandalkan uang. Oke. Nah, itu kenapa saya sampai, termasuk juga kalau kita mau mencalonkan presiden, kok kita mikir berapa uang yang kita punya, kalangan santri, ya pasti nggak jadi nyalon Pak Yusuf. Kalau kita bertanya itu. Iya kan? Misalkan Prof. Hikam nih mau nyalon presiden, artinya orang itu nih. Misalkan, Prof, ternyata nyalon itu butuh uang. Nah, pasti nggak jadi nyalon loh. Nah, saat ini kita di tengah kepungan itu Pak Yusuf sebenarnya, kalau kita lihat, jadi ada sekelompok kecil gitu yang bisa membeli kekuasaan. Nah, apalagi hanya santri bisa terbeli kalau kita tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini, Indonesia ini lahir juga karena perjuangan para pejuang yang lahir dari kalangan pesantren. Masa tega kalau ternyata negeri ini hanya dikuasai segelintir orang dan tidak ada santrinya di situ, apalagi. Nah, wah itu menurut saya. Nah, inilah Pak Yusuf kenapa saya ketika itu ya kebetulan saya juga
oleh Gus Muhaimin diberi kesempatan, kamu coba pidato di situ ya. Saya pidato aja karena saya kurang bahan. Ya kita pakai ilmu pesantren aja Pak Yusuf. Ya kan, pakai ilmu perang Khandaq, pakai ilmu perang Uhud gitu kan. Jadi luar biasa itu ini Pak Yusuf. Kadang kita kan takut kalah. Padahal jelas di dalam teks itu dikatakan bahwa kalah dan menang itu dipergilirkan. Jadi nggak usah takut kalah dan nggak usah terlalu sombong kalau menang, karena itu dipergilirkan saja. Dipergilirkan. Dan kita sudah pernah dapat giliran yang diwakili oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan kemudian dipergilirkan lagi secara cepat ketika itu. Karena apa? Karena sekelompok kecil itu, Pak. Kenapa ketika itu terjadi? Karena kelompok kecil itu. Ya, baik, Gus Jazil, ini sepertinya Anda sedang membangun optimisme agar Gus Muhaimin didorong menjadi capres, walaupun modalnya 13 juta suara atau 10% dengan elektabilitas itu 1,4%. Nah, ini kenapa begitu optimis ini Gus Jazil? Pak Yusuf, sementara orang yang paling optimis, ada Pak Ganjar. Pak Yusuf, orang yang paling optimis di kalangan santri itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tidak ada orang setelah itu. Jadi Gus Dur itu menurut saya orang yang paling optimis. Nah, dan ternyata berhasil. Itu mengalahkan semua pengamat. Tidak ada satupun pengamat. Tetapi optimisme, sekali lagi optimisme dan keyakinan. Ternyata sampai menjadi presiden itu. Jadi, dan itu sudah dicontohkan gitu. Nah, kenapa kita generasi muda Nahdlatul Ulama, para santri takut? Gitu Pak Yusuf. Khawatir. Oke, ya baik. Nah, itu Prof kita Ikam. boleh kita gitu, itu aja. Iya, oke.